dan mentaati Rasul, maka mereka bersama dengan orang yang Allah beri nikmat atas mereka di dalam surga bersama dengan para nabi, para orang-orang yang benar keimanannya, serta orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 69. Kaum muslimin, kaum muslimat, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah subuh, para hamba Allah, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita sama-sama mengucapkan rasa puji beserta syukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat kehidupan. Mudah-mudahan mampu kita pergunakan untuk terus mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah manusia yang paling istimewa, sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah. Sehingga Allah mengabadikan di dalam surat Al-Qalam ayat 3 dan ayat yang keempat, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad akan mendapatkan pahala yang terus menerus, yang tiada terhingga. Selagi umat yang beriman, kaum muslimin ini terus beramal dan beribadah, maka amalnya, pahalanya terus ditransfer kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, selagi diamalkan kebaikan itu dengan ikhlas oleh orang yang diajaknya, mengalirlah pahalanya bagi orang yang menyampaikan dakwah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita termasuk bahagian umat beliau yang setia, yang terus mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Selamat hidup kita dari dunia dan berkumpul dengan beliau nanti dalam surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para hamba Allah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan sampaikan ada 3 hal kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna bihi wajada halawatal iman. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara bila terdapat pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Manisnya iman dan lezatnya iman, kata para alim ulama, ibaratnya seperti madu atau makanan dan minuman bagi orang yang sehat. Kalau kita sehat, bapak-bapak dan ibu-ibu, makanan tu lama saduhnya.
Tapi kalau lah sakit, barabana lah lamaknya makanan, lezatnya kece orang, ndak taraso lezatnya, ndak taraso manisnya dah. Dan seroman pulo yang dikecekkan oleh guru kita, ibu-ibu bapak-bapak mungkin masih takana dari Payakumbuh dulu, ketek-ketek mendengar pengajian di masjid, ya, Buya Baharudin Syam, takana apa? Nah ya, dari Payakumbuh. Jadi nyom makan ayam dua kemungkinan. Yang pertama, kalau ndak inyo nan sakit, ayam nan sakit. Barunya makan ayam. Kalau ayam sakit ni makan rasanya bawa dagingnya. Itu tidak lama ada. Atau awak bananan sakit. Ya. Anda lemah ada. Maka ibu dan bapak para hamba Allah rahimakumullah, kekayaan iman ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah katakan dalam surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 99 dan ayat yang ke-100, bila Allah ingin berikan nikmat iman ini kepada seluruh manusia, itu hal yang mudah bagi Allah. Penduduk bumi lebih kurang sekarang 7 atau 8 miliar. Mudah bagi Allah memasukkan iman ke dalam hati hamba-hambanya. Tapi iman itu diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah, termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan diri kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang sekitar 2 atau 2,5 miliar baru penduduk bumi yang mendapatkan iman. Berarti mesti terus dakwah disampaikan, ya, supaya tidak terjadi tuntut menuntut nanti di kampung akhirat. Maka ibu-ibu bapak-bapak para hamba Allah rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berhenti, dakwah tidak boleh berhenti. Barantinyo kalau lah kiamat senari. Maka ibu-ibu dan bapak, 3 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, pertama, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Jadi dalam hati orang yang beriman itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu nomor 1 tuh, Pak. Ya. Tidak boleh cinta kepada pangkat dan jabatan wak nomor 1. Tidak boleh cinta wak ke rumah wak narancak nomor 1. Tidak boleh cinta kepada suami, istri, anak-anak kita nomor 1. Tidak boleh cinta yang bernama dunia ini nomor 1. Nomor 1 sekali adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau you sabana-bana cinta kepada Allah dan Rasul, ibu dan bapak, orangnya pasti akan merasakan manis imannya, lezat iman itu. Dari zaman dahulu sampai hari ini, orang yang betul-betul mencintai Allah dalam kata kutip, dia mentaati Allah, maka ibu-ibu bapak-bapak sampai hari ini terlihat. Ada seorang anak muda masuk ke dalam lift
di Amerika, orang Maroko, masuk ke dalam lift, rame di dalamnya. Nah, sesuai dengan tingkatan yang dia inginkan, menekan salurannya. Lama-kelamaan di dalam lift itu orang berkurang, sampai 2 orang saja yang di dalamnya. Yang pertama pemuda ini, yang kedua seorang wanita, gadis Amerika. Yang wanita ini, ibu dan bapak, dalam lift lah mulai ada perasaan cemas, lah mulai perasaan takut. Kenapa dua saja dalam lift? Karena pengalaman-pengalaman yang sudah barangkali macam-macam saja tingkah yang dilakukan orang pada wanita. Tetapi apa yang terjadi? Lah berjalan lift ke ibu bapak baduo dalam. Yang anak muda ini gelagat-gelagat yang mencurigakan tidak ada. Dia akan berbuat tidak baik kepada wanita ini tidak ada. Sampailah laki-laki ini tiba di tingkap yang dituju, keluarnya dari lift itu. Diikutilah oleh wanita ini, gadis ini. Diikuti laki-laki ko, pak pemuda ko. Lalu dia bertanya, hai anak muda, apakah saya tidak cantik? Ini katanya. Kecil anak muda, saya tidak tahu. Ianya di dalam lift itu menakwa saja. Saya tidak tahu. Karena memang saya tidak memandang kepada engkau. Lalu kata anak gadis ini, apa yang membuat engkau berlaku dan berbuat seperti itu? Tidak ada ketertarikan engkau kepada wanita. Bukan. Tetapi agama saya yang menyuruh untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena Allah katakan dalam surah An-Nur, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Jangankan untuk mengganggu, jangankan untuk berbuat tidak baik, mancaliak kepada si kuindak. Lalu wanita ini pun semakin tertarik, dia bertanya lagi, agamamu apa? Agama saya Islam. Apa itu Islam? Diceritakannya lah ibu dan bapak. Sampai wanita ini berkata kepada laki-laki ini, wahai pemuda, maukah engkau nikah dengan saya? Apa kata laki-laki ini? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Agamamu apa? Agamamu Islam? Tidak. Maka kami di dalam Islam dilarang untuk menikah beda agama. Lalu wanita ini dengan nekat, kalau saya pindah ke dalam agamamu, apakah kamu mau menikahi saya? Apa kata laki-laki ini, ibu apa? Engkau masuk ke dalam agama Islam terpaksa, ya. Ada hal-hal yang tidak normal. Apa kata wanita ini? Setelah saya dengarkan penjelasanmu dan ditambah dengan tingkah dan perangaimu di dalam lift itu yang membuat saya tertarik kepadamu. Maukah engkau menikahi saya? Kata anak muda ini, kalau engkau betul-betul masuk ke dalam agama Islam, syaratnya ada. Apa syaratnya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi engkau tidak terpaksa. Saya tidak terpaksa. Maka ibu dan bapak dengan izin Allah, menikahlah yang pemuda ini dengan gadis ini. Rupanya ibu apa yang kita sampaikan di awal tadi, lezatnya iman, manisnya iman, belum sampai di akhirat, Allah sudah perlihatkan di dunia.
Rupanya wanita ini bukan sekadar wanita yang cantik saja, tetapi dia seorang wanita yang sangat kaya raya di dunia. Lalu masuk surga oleh walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu nanti di dalam surga akan mendapatkan ya apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu inginkan. Di dunia baru satu ayat saja yang diamalkan ibu dan bapak, Allah perlihatkan ya bagaimana dahsyatnya iman. Ini ayat yang diamalkan surah An-Nur. Maka ibu-ibu dan bapak, itu kejadian bukan di masa Nabi, bukan di masa sahabat, lah di zaman kini. Maka harus yakin awak bahwa kita ini ibu-ibu apa-apa memang pantas mencintai Allah. Sangat-sangat pantas mencintai Allah. Karena apa kita sangat pantas mencintai Allah? Karena seluruhnya dari Allah. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pertemuan kita yang sebelumnya ibu-ibu apa-apa, satu saja nikmat yang Allah kasih kepada kita. Allahu Akbar, kesehatan saja. Kalaulah sakit bu, kalaulah sakit pak, itulah pitih itu. Dan itu tidak bisa awak membanggakan, menyombongkan haratu awak. Oh haratu awak banyak, tu awak banggakan pak, enggak. Karena sakit itu tidak lo bisa dibayi ya, jo pitih banyak. Lah banyak lo orang yang berubah tidak sehat dah pak. Ya barangkali karena kesombongannya juga. Kalau awak di kampung ko sakit, iyo berubah di kampung saja pak. Tapi deknya pitihnya banyak, berubah sampai ke luar negeri, berubah ke Malaka, sampai ke Australia. Barala mau nyubuk di Australia, barala mau nyubuk di luar negeri ibu apa? Ya hampir mendekati 1 tahun. Bara pitihnya tuh. Rapiti. Harta habis, kekayaan habis, yang kesehatan pun indah. Akhirnya pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka banyaklah bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan. Tapi sering terjadi kesehatan yang diberikan Allah itu acok salah gunuan pak. Sering kita salah gunakan bu. Ya, nikmat Allah ini kan ibarat ya, membuat rumah, lah dibuat rumah rancak-rancak pak, itu tak kaji pak, diambilnya bensin dibakar rumah, asiana membuat mereka pak, orang sakit. Awak dituju kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia sehat di Allah. Bukan meningkat ketaatan malah kepada Allah, malah meningkat maksiat. Na'udzubillah. Meningkat kedurhakaan kepada Allah, meningkat kelalaian kepada Allah. Apalagi kita sudah berada di bulan Rajab, mesti meningkat ketaatan kepada Allah. Ya. Selesai Rajab, Sya'ban sudah tu Ramadan. Allah naik doa awak hendaknya meminta ke Allah, ya Allah tolong sampaikan kami bertemu dengan Ramadan ya Allah. Lah masuk proposal. Proposal kalau nak dimasukan nak turun biaya. Nak turun bantuan, nak turun dana. Masuk proposal. Karena tidak ada jaminan kita ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, ibu bapak, bulan yang Allah muliakan. Maka doa sama Allah, tolong ya Allah, sampaikan usia kami bertemu dengan bulan Ramadan. Rindu nak bu pak bertemu dengan Ramadan? Taraga enggak? Taraga, minta ke Allah pak. Kalaupun kita tidak bertemu dengan Ramadan, menjelang Ramadan kita meninggal dunia, niat ibu dan bapak, niat kita bersama sudah diketahui oleh Allah. Kau tadi dia tujuh cari tuan. Meninggal petang.
Cie umur 49, cie umur 43. Sedangkan Nabi mengecekkan umatku paling tinggi umurnya sittina wa sab'in, 60 dan 70 tahun. Ini usia 49, 43. Nah, tambah rendah lah. Cuma yang menjadi masalah anak kawak bau. Setiap ditanya amal ibadah, sudah cukup amal ibadah kita ibu bapak? Lah cukup? Lah samparono? Inilah bapak dan ibu. Sementara perjalanan kita di kampung akhirat itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang dahsyat, Pak. Sehingga dalam hadis yang panjang hadis itu ibu bapak, di hari akhirat itu ibu bapak, nanti ketika manusia ini sudah mengetahui apa yang akan Allah berikan kepada dirinya, tazunnu, ya, mereka betul-betul menyangka mereka akan mendapatkan bencana dan azab yang dahsyat, maka mereka mencoba untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan. Pailah ke Nabi Adam. Di malam Nabi Adam itu di kampung kira itu, Pak. Nomor telepon Nabi Adam barah, nomor HP beliau barah. Takana itu saja ngeri ya Pak Bu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika itu manusia berdiri di hadapan Allah. Dicarilah Nabi Adam. Panjang tuh, rombongannya panjang. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia. Kami minta kepada engkau agar engkau memperhatikan anak cucumu ini. Berikanlah bantuan dan pertolongan engkau kepada kami. Kata Nabi Adam, ambo ya bapak kalian, ya bapaknya manusia, tapi ketahui oleh kalian yang sebanyak ku anak cucu ambo, jujur tidak bisa menolong kalian dulu, tidak bisa bantu kalian, karena anakku yang si Kabil itu saja yang telah membunuh Habil tidak bisa dibantu. Nabi Adam yang diharapkan untuk memberikan syafaat tidak bisa menolong. Kalian pergilah kepada Nabi Nuh. Kamu dicari Nabi Nuh. Kan dahsyat harinya tuh Pak. Berjalan lagi mereka. Antau harok camih. Keputih asur rasulnya. Tapi mereka berusaha mencari. Sampai bertemu dengan Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau rasanya yang akan mampu memberikan bantuan pertolongan kepada kami, memberikan syafaat kepada kami. Tolonglah kami. Apa kata Nabi Nuh? Ya, luar biasa jumlah kalian ini, sangat banyak sekali. Tapi terus terang saja, saya tidak akan bisa membantu kalian. Tidak bisa menolong kalian. Karena aku dulu sampaikan kepada anakku, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku yang kusayangi, naiklah ke atas kapal ayah ini. Tapi anakku berkata, aku akan pergi ke tempat yang lebih tinggi ayah, tidak akan sampai gelombang. Di saat seperti itu datanglah gelombang besar, maka anakku mati dalam keadaan durhaka dan kafir. Anakku itu saja tidak bisa kubantu, sehingga Allah katakan dia bukan keluargamu lagi, karena dia tidak beriman kepada Allah. Itu Pak, lapayah-payah mencari, disangko kadape ayi, disangko kadape makanan, lupa ayi nak dape makanan, nak dape. Akhirnya ibu-ibu bapak pergi lagi ke Nabi Ibrahim, pergi lagi ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, angkat tangan sadonyo. Barulah akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsunglah Rasulullah katakan, maka yang akan
memberikan syafaat di hari akhirat ini dengan izin Allah memang adalah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya digantian Allah cek, Nabi cek, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Jadi Nabi Muhammad ini, ibu bapak, betul-betul luar biasa cintanya kepada kita. Ya. Sehingga satu ayat yang beliau baca di malam hari sampai menjelang pagi itu cek ayatnya. Ya. Dia sampaikan kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibaca lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jikalau engkau siksa mereka, jikalau engkau azab mereka, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, mereka adalah umatku ya Allah. Jikalau engkau ampuni dosa dan kesalahan mereka, maka sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah. Menangis Nabi itu Pak, menangis. Jadi ibu dan bapak, para hamba Allah yang dimuliakan, maka syarat yang pertama sekali untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, ya, lezatnya iman adalah mencintai Allah dan Roh, mencintai Allah dan Rasul. Cinta Allah dan Rasul itu kata kuncinya di mana? Taat. Sehingga datang orang ke Nabi, ya Rasul, saking cintanya aku kepada engkau, lah tiba di rumah balik kembali ke masjid untuk bisa bertemu lagi dengan engkau. Karena di dunia aku bisa menatap wajahmu, di dunia bisa aku berjabatan tangan denganmu, di dunia aku bisa mendapatkan nasihat darimu. Tetapi nanti ya Rasul, bila engkau meninggal, aku pun meninggal. Kalaupun tempatku nanti di surga diizinkan oleh Allah, tetapi tentu tingkat surgaku tidak akan sama dengan engkau ya Rasul. Yang menjadi kekhawatiran dalam hatiku ya Rasul, apakah aku bisa bertemu dengan engkau nanti di dalam surga Allah? Lebih bisa membuat tamu je engkau ya Rasul. Tentu kalangan engkau kalangannya kalangan tingkat-tingkat atas, kalangan para nabi dan rasul. Nabi tidak langsung jawab. Barulah turun ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa surat keempat ayat 69 tadi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka nanti bersama dengan orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Itu yang selalu kita baca ibu bapak. Apa yang kita baca? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Jalan yang sudah dibentangkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah ditunjukkan, dibentangkan oleh orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat atas mereka? Dalam surah An-Nisa tadi, ampe. Kalau jalan orang nan ampe, kau ikuti, ikulah jalanan lurus. Jalan yang pertama, jalan siapa? Minan nabiyyin. Jalannya para nabi dan rasul Allah. Was-siddiqin. Jalannya orang yang teguh keimanannya, benar imannya kepada Allah. Ketiga, wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid membela Islam dan kaum muslimin, mati di medan pertempuran. Yang keempat, jalan yang lurus itu wassolihin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang soleh.
Jadi kecik Nabi, kalau engkau taat pada Allah dan Rasul, maka engkau nanti bertemu denganku di dalam surga Allah. Jadi rasul-rasulnya kalau awak li taat ke Allah ibu bapa, batamu ndak awak je Nabi nanti dalam surga? Batamu ndak? Batamu ndak? Taraga batamu je Nabi itu ndak? Bahkan ibu bapa bukan hanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun saja ya disabuikan orang bergetar hati awak karena beliau mencintai umat, maka awak mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah dengan melaksanakan anan disuruh beliau, ya, menghentikan anan dilarang oleh beliau. Sehingga kata Rasulullah, orang yang mendapatkan syafaat hari ini, ketika di dunia dulu ibu bapa, para nabi-nabi dan rasul, ya, lah meminta ke Allah sadonya, maka ndak ada oleh nabi dan rasulku yang disisakan. Tapi ketika nabi berdarah-darah, ketika nabi dilempar di Taif, maka nabi ditawarkan oleh malaikat untuk ditimpakan azab kepada orang-orang yang ada di Taif. Tapi kecek nabi, tidak, hai malaikat, biarlah keadaan hamba luka seperti kau, maka doa ini kutangguhkan untuk umatku nanti di akhirat, menjadi syafaat untuk umatku. Nah, kinilah kesempatannya. Tapi rupanya siapa patut mendapatkan syafaat Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Namuh hanya mengikut Nabi, namuh mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi kalau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, malah membuli Nabi, maino Nabi, memburuk-buruk Nabi, menjelek-jelek Nabi, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ini bara banyaknya mengaku-ngaku Islam, tapi Nabi diburuk-burukan, Nabi dijelek-jelekan, nampak ada kini seorang bantu. Tapi tiba nanti di kampung kira calian nanti. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Tangguhkan, biarkan mereka itu berlaku seperti itu. Oh, mereka bangga sombong dengan hartanya, mereka bangga dengan pangkat dan jabatannya, sehingga mereka berlaku sewenang-wenang, mereka berlaku zalim, mereka berlaku aniaya, mereka arogan, takabur dan sombong pongahnya dengan pangkat dan jabatannya. Tangguhkanlah sementara waktu, kata Allah. Biar lagi lah dunia aku sebentar ke nyolo. Tapi coba nanti insyaallah, kalau lah dicampakkan ke dalam neraka, tsumma la yamutu biha wala yahya. Mereka dalam neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Dalam neraka itu indah hidup, indah mati. Dikecen dah hidup, baik ibu apa-apa lah cair, lah rusak pak. Dikatakan tidak mati, mereka masih bergerak-gerak. Nauzubillah. Engkau adalah nama mempolok-olok. Saya tidak terobsesi untuk masuk ke dalam surga, biarlah masuk neraka. Karena dalam neraka itu banyak bintang filmnya, banyak artisnya. Nyo akan membuat acara di neraka kecilnya, karyoni di neraka. Tidak apa-apa, bermain-mainlah, bermain-mainlah. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Tampaknya neraka jahanam nanti orang yang kafir ke Allah, kafir kepada Rasul, engkar ke Allah, engkar ke Rasul, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul dan mengolok-olok ayat. Tampaknya celiak nanti ya Allah. Kini boleh ya, lagi hanya waktu dia Allah. Nah, jadi ibu apa-apa orang yang berhak mendapatkan ya syafaat Nabi Muhammad, orang yang taat ke Allah dan Rasul, nah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kalau nyo nak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak dapat.
Nya fattabi'uni Pak. Asyana nak nama mengakui, ya termasuk Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau nak diakuinya, nak dapat sepak nanti Pak. Maka sama nyasa-nyasanya, ya orang Islam, orang beriman, lebih manyasa lo orang kapiele. Piko dapat antilah mampir lo ke neraka lo Pak. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Allah itu tidak aniaya kepada hamba-hambanya. Nanti seluruhnya akan dimasukkan ke dalam neraka, orang kafir, orang musyrik, ya orang fasik, ya, dimasukkan dengan, bahkan orang Islam dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan dosanya. Ketika orang-orang yang masih punya iman di dalam dadanya, Muslim masih iman di dalam dadanya, lalu mereka dikeluarkan dari neraka, nampak di orang-orang kafir ko Bapak Ibu, undi kalau kami berimanlah dulu ke Allah kepada Nabi Muhammad, kalau kami Muslimlah dulu cenyo, ndak kakak kami dalam neraka, manyasanya Pak. Tapi kau dapat antilah mampir ke neraka lo. Sehari dalam neraka 1000 tahun hidup di dunia. Li kata lo. Alfi sanatim mimma ta'uddun. Nah, itu nomor 1 Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana mencintai Allah dan Rasul? Kata kuncinya taat. Itu makanya tadi awak baca doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, yang memutar hati, tolong putar hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Itu juga yang dibaca oleh siapa dulu Ibu Bapak? Oleh Maximilianus, di antara pemimpinnya pemuda Ashabul Kahfi. Dia berdoa di Gua Angelos tuh. Doanya ke Allah, rintihannya kepada Allah, permohonannya kepada Allah. Ya Allah, ketika Engkau menyuruh aku untuk memilih diriku dan memilih Engkau ya Allah, pasti aku akan memilih Engkau ya Allah. Aku tidak akan memilih diriku ya Allah. Karena apa? Ketika aku memilih Engkau ya Allah, Engkau pasti membimbingku, Engkau pasti menunjukiku, Engkau pasti menjaga dan memelihara diriku. Ketika aku memilih diriku sendiri, aku tidak bisa menjamin aku bisa selamat. Lebih bisa menjamin diri awak selamat untuk menjaga diri awak Ibu apa? Wak ko lama Pak. Makanya tadi wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan namboko ya Allah kepada wana paswambo sakijok matu. Sekejap mata saja. Katiko sakijok matu tu sase itu nanti kuiwa. Makanya perjalanan detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun sampai akhir hayat kita isinya hendaknya ketaatan. Itu makanya orang beriman ku hidup di dunia ini Ibu apa-apa cameh-cameh haro, takwi haro Pak. Sehingga orang beriman tidak ada yang berdoa umur panjang. Orang beriman tidak umur panjang nih mintanya doh, umur yang berkah. Apalah artinya umur panjang kalau diisi dengan kemaksiatan? Biarlah umur kita tidak panjang ibu-ibu apa-apa, tapi diisi dengan ketaatan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Makanya kita ini sedang berjuang, kita ini seluruhnya sedang berjuang ibu apa. Maka selalu mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolong berikan kepada kami, kepadaku ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang berkah, dan amal ibadah yang diterima. Terus kita mohon kepada Allah. Nah, kata kunci dari yang nomor 1 mencintai Allah dan Rasul. Lebih penting daripada itu apa lagi? Allah mencintai kita dan Rasul mencintai kita. Itu kata kuncinya Pak. Tapi kalau seandainya awak mencintai Allah dan awak mencintai Rasul, belum ada jaminan Allah mencintai kita. Yang lebih penting daripada kita mencintai Allah dan Rasul, yang lebih penting daripada itu apa? Allah dan Rasul mencintai kita.
Sehingga dalam hadis Bukhari Allah katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ibu apa? Ketika Allah mencintai si fulan, mencintai seorang, itu cinta itu diumumkan oleh Allah kepada para malaikat. Wahai para malaikatku, aku telah mencintai orang beriman itu, si anu, si fulan, si fulana itu. Maka malaikat pun menyampaikan kepada seluruh para malaikat bahwa Allah telah mencintainya. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya, dan penduduk bumi pun mencintainya. Ketika Allah membenci seseorang, maka malaikat pun mengumumkan pula bahwa Allah telah membencinya, maka malaikat-malaikat membencinya, penduduk bumi pun membencinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nawa'arok cinta Allah. Supaya mendapat cinta Allah tu, itulah banyak amalan-amalannya. Amal-amalan sunnah. Di antaranya hari Jumat ini apa ibu apa? Ini Al-Quran ini sudah selesai kita baca hari Jumat ini. Surah Al-Kahfi. Berapa ayat semuanya ibu apa Al-Kahfi? 110 ayat. Jadi kita yang hadir ini ibu apa? Kita yang hadir yang mendengar ini hari Jumat ini, ya kalau kita mau tambah pahala, kita ajak anak, kita ajak istri, kemenakan keluarga yang lain. Awak nak hadir kok lah harus tamat surah Al-Kahfi. Awak sampaikan kepada keluarga awak, mengalir pahalanya. Karena itulah senjata kita di akhir zaman menghadapi Dajjal. Iko alun sabana-bana Dajjal lah ya Pak. Dajjal kawin dan turun ala KO banyak. Ala kalau sabananan Dajjal tu tipu nanti Pak, takui apa, nauzubillah min zalik. Dia puihnya iman di dada Pak. Aku baca surah Al-Kahfi paling lama 30 atau 35 menit. Paling lama malaki sudah selesai itu. Ya Pak? Kalau sudah selesai ya. Tapi kalau ingin selesai harus dimulai. Kalau tidak dimulai, tidak selesainya. Mulai. Mulai. Jadi ibu apa-apa itu amalan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah di anak-anak kita di pondok itu ibu apa, pondok Al-Quran Darul Mutakin yang di Bonjo Alam, yang tempat kita bimbing dan bina itu ibu apa, 10 laki-laki, 10 padusi itu hari setiap malam membaca surah Al-Muluk agar terbebas dari siksa kubur. Lalu pada malam Jumat diwirikan untuk membaca surah Al-Kahfi sambil tadarus. Jadi disimak oleh guru, oleh ustazah, oleh ustaznya, bacaannya membaca surah Al-Kahfi. Dan pagi harinya mereka nanti menamatkan, menyelesaikan. Jadi setiap hari Jumat alhamdulillah mereka tamat membaca surah Al-Kahfi. Malamnya selesai lo surah Al-Muluk. Itu sunnah. Nanti surah di Nabi. Jago lalu awak Pak. Apalagi sunnah Rasul. Kalau kita ingin dicintai oleh beliau, di antaranya lagi amalan beliau, ya, di samping membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Duduk awak tanang, awak sabanta dulu. Lalu setelah itu baca surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai 200. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amil minkum min dzakarin aw untha. Sampai nang kadoratunya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ambil ayat wudu, ambil ayat wudu Pak. Itunya. Membaca surah Ali Imran. Itu sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi, banyak membaca salawat kepada beliau pada hari Jumat. Di saat nama beliau disebut Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Siana membaca sekali, dijawab di Allah 10 kali. Baralah ketinggi derajat Nabi. Allah na langsung menjawab sekali Pak.
Jadi kalau ada lo orang ni ndak namo masalah Nabi, itulah orang nongeh, orang nan sombong, indak kaman dapat sapa Nabi nanti di kampung kirai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah bersalawat kepada beliau, malaikat bersalawat kepada beliau, orang beriman bersalawat kepada Allah, subhanahu salawat ke Nabi. Begitu tingginya derajat Nabi. Kini murah saja maino-ino Nabi. Atau minta siapa nanti kampung kira. Tu tahu di Nabi aku, engkau nama membuli ambo di dunia ya. Engkau nampak polok-lok ambo di dunia ya. Engkau nampak main-mainan ambo di dunia. Tahu Nabi pak. Lain namu hayam atau darah keluar. Nak dapat siapa Nabi. Maka ibu dan bapa para hamba Allah rahimakumullah, banyakan ya baca Al-Quran, kemudian banyakan termasuk berpuasa ya. Nabi kalau lah datang bulan Rajab, lah datang bulan Sya'ban, Nabi memperbanyak melaksanakan puasa supaya awak ko ya nak takajui, terlatih. Tapi nanti menjelang Ramadan akan masuk, lebih kurang sepekan menjelang Ramadan itu stop leh. Supaya terlatih kita melaksanakan puasa. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang melaksanakan puasa semata-mata mengharapkan ridhonya Allah satu hari, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Jadi banyak puasa. Yang awak cari ridho Allah. Oh, yang biasanya puasa Senin Kamis, itulah selapan. Oh, apalagi yang biasanya puasa Nabi Daud, satu hari berpuasa, satu hari tidak, satu hari berpuasa, satu hari tidak. Itu Pak. Itu di antara amalan-amalan yang akan mendatangkan cintanya Allah dan Rasul. Apalagi ibu dan bapak, ya, peduli dengan anak yatim dan fakir miskin. Pagi-pagi ko ndaknya ibu apa ado tu model kotak waktu itulah berjalan kotak waktu ya, tu pembuka pintu rezeki itu Pak. Orang kalau ingin rezekinya dibanyakkan oleh Allah, maka pagi-pagi itu ibu apa rutinkan setiap pagi itu bisa bersedekah, bisa berimpak, bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan. Dalam bersedekah berimpak itu prinsipnya tidak banyak, biarlah kadang asal ikhlas. Ya Pak, biarlah banyak asal ikhlas daripada sakete ria lo. Sudah sakete ria lo Pak. Biarlah kadang Pak asal ikhlas. Kalau dulu kan tidak, biarlah sakete asal ikhlas daripada banyak ria. Kini nak muar doh, nak tagak masjid modeko kalau sakete saja doh. Tak tagak tempat berwuduk awak, tak tagak panti asuhan, tak tagak pondok, tak tagak yang lain tu. Kini prinsip awak biarlah kadang asal ikhlas. Jadi nang keluar mak, nang kata merah tu keluar. Itu hendaknya. Tu. Jadi ibu apa-apa banyakan sedekah, banyakan infak. Sehingga kalau lah banyakkan sedekah, banyakkan infak, insya-Allah tu doa malaikat itu. Setiap pagi di doa malaikat, ya Allah, engkau tambahlah rezeki orang nampak murah, engkau jago ya Allah, diaminkan oleh malaikat yang di sebelahnya. Lalu malaikat yang kedua berdoa lo, ya Allah, engkau cabut, engkau ambil, engkau binasakan uranan sampilik balapi panceke dia. Amin lo kecil malaikat. Jadi nan malaikat mendoa, malaikat lo nama aminan. Kira-kira doa tu Pak dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Jadi ibu apa-apa untuk penutup, lain nama ditunjuk jalan ke surga. Lain nama ya. Untuk masjid lah tadi. Kok baralo kok untuk pondok Al-Quran Darul Mutakin. Baru Pak, tolong jalan lain baralo. Untuk anak-anak yatim awak, fakir miskin awak, perainya sekolah ndak membayar. Aku barata kumpul lo nanti, tu bendara awak do, bagian ke beliau nanti.
Awak tinggal menjalankan saja, dibukakan jalan bapak dan ibu, sehingga mudah-mudahan pasang niat. Ya, mudah-mudahan capek lo sampai bau dua awak kau selesai. Tambah megah, tambah rencak, ya masaji awak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nampun doa Al-Quran. Kau perhatiannya lah dulu rezeki cik-cik kau. Mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa, sehingga awak menerima anak-anak sekali 3 tahun. Jadi menerimanya sekali 3 tahun. Dan 10 padusi, 10 laki-laki ku ibu apa-apa, ya awak bonehannya. Jadi kini awak targetnya tak muluk-muluk. Kinilah 6 bulan lebih kurang perjalanannya, mereka sudah hafal Al-Quran 3 juz. Lah ado nang kamandake 5 juz. Tapi kini ku ibu apa ado na mulailah hafal sehalaman sehari. Kalau sehalaman sehari anak-anakku apa? Iko anakku akan hafal Al-Quran 2 sampai 3 tahun mereka hafal 30 juz. Jadilah 3 tahun mereka di situ baru menerima murid lo lepak. Jadi 10 orang ko selama 3 tahun wak bina lu. Wak bimbiang. Mudah-mudahan anak-anak wak ko ibu apa-apa ya menjadi anak yang soleh dan solihah. Semakin banyak pondok pesantren, semakin banyak pondok-pondok Al-Quran, semakin banyak tampe-tampe anak-anak waraja agama, ya alhamdulillah semakin berkah kampung awak pak, semakin berkah negari awak. Karena kini tampe nan sabana-bananya benteng bagi awak di akhir zaman ko alai masjid cik, pondok cik le pak. Sementara kini masjid dan pondok kadipetanya di orang. Kan hebat tu pak, nya tahu. Masya Allah. Jadi tantangan awak di akhir zaman semakin tambah baik. Tapi jangan camih. Ibu bapak buka nanti firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23. Cari di situ bikoya. PR. Lah. PR. Setelah Allah marah kepada penduduk neraka, Allah berang kepada penduduk neraka, maka ketika tu Allah Subhanahu wa taala memuji di dunia dulu ada segolong hambaku yang selalu berdoa. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna. Ini doanya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surah tadi ibu apa? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah yang kebara? Surat yang ke-23. Ayat bara? Cari PR. Lah, PR. Bunyi doanya innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kita baca doa bersama ibu bapak lu ya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Surah apa tadi ibu apa? Al-Mu'minun. Jangan Al-Mu'min, Al-Mu'minun. Cari ayatnya. PR. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu baru yang kita sampaikan, orang yang merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Seluruh yang benar datangnya dari Allah, keliru dan salah datang dari diri kita manusia. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.